Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan tema Ayo Belajar. Nah, anak-anak, tahu tidak, mencari ilmu atau belajar hukumnya wajib loh. Karena orang yang gemar belajar disukai oleh Allah. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya, diberi kebaikan dunia akhirat, dan dimudahkan jalannya ke surga. Anak-anak, perihal belajar kita bisa meniru dari sikap Nabi Idris alaihi salam. Sebelumnya, kita mengenal dulu yuk siapa sih Nabi Idris ini? Nabi Idris merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah nabi kedua setelah Nabi Adam. Nabi Idris merupakan nabi yang cerdas dan pandai. Allah sangat memuliakan Nabi Idris. Allah meningkatkan derajatnya dan menyebut nama Nabi Idris dalam Al-Quran. Karena Nabi Idris adalah nabi yang memiliki kemauan belajar yang sangat tinggi. Beliau mempelajari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris pula terkenal akan kesolehannya. Anak-anak, Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai menulis dengan pena. Beliau juga pandai membaca dan berhitung. Selain itu, Nabi Idris pandai membuat baju. Nabi Idris banyak mengalami rintangan saat berdakwah, tetapi beliau menghadapinya dengan sabar. Nabi Idris merupakan manusia yang sabar dan tidak pernah putus asa. Nabi Idris tidak pernah putus asa mengajak umatnya untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Hal ini dikarenakan Nabi Idris tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugas dari Allah dan beliau tidak pernah berhenti belajar. Ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi, beliau tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun, Nabi Idris juga tidak pernah sombong. Selain itu, Nabi Idris juga dikenal memiliki sifat pemaaf. Nabi Idris tidak pernah lupa dalam beribadah kepada Allah. Beliau selalu tekun beribadah, tidak pernah meninggalkan perintah Allah, dan rajin berpuasa. Anak-anak, sekarang kita akan melihat hikmah apa saja dari meneladani sikap Nabi Idris alaihi salam. Yang pertama, yaitu rajin belajar. Belajar merupakan proses mencari ilmu. Namun, sebelum belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar harus dilakukan dengan tekun dan terus-menerus. Bacalah doa sebelum dan sesudah belajar. Karena berdoa sebelum belajar adalah penting. Kalian akan mudah memahami pelajaran. Sudah tahu kan bagaimana doa sebelum belajar?
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, itu adalah penggalan doa belajar yang paling penting ketika kita sebelum belajar. Kalau belum hafal, kita bisa menggantinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sesudah belajar pun kita harus berdoa. Hal ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia ilmu yang bertambah dan bermanfaat. Bagaimana doa sebelah belajar? Yaitu cukup membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya, hikmah dari meneladani sikap Nabi Idris yaitu membaca dan menulis. Islam mengajarkan kita pentingnya membaca. Allah menciptakan manusia dengan akal dan pikiran, sehingga kita sebagai manusia harus belajar untuk membaca dan menulis. Agar menjadi pandai, manusia harus belajar membaca dan menulis. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah yaitu perintah untuk membaca. Karena dengan belajar membaca dan menulis tentu akan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga kita sebagai manusia harus selalu belajar dan terus belajar. Hikmah selanjutnya yaitu rajin dan tekun. Rajin pangkal pandai. Artinya, siapa yang rajin belajar maka akan menjadi pandai. Anak yang rajin belajar pasti akan pandai membaca dan menulis. Anak-anak, orang yang berilmu memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, 1. Orang yang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ketiga, orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Yang keempat, orang yang berilmu merupakan orang yang diberikan kebaikan dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa mengetahui ya bahwa belajar itu sangatlah penting. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi karena tidak mau belajar. Baik, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Kita lanjut lagi minggu depan ya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.